Buat yang mau kenal lebih dekat dengan komik Indonesia, datang ke Pesta Komik tanggal 5 dan 6 Juli 2025 di Istana BC Bandung. Acaranya gratis, jadi jangan lupa datang ke Peskom. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman yang kembali lagi menonton channel Pesta Komik. Aduh, capek udah ngomong ini berapa kali. Karena kita syuting di hari yang sama, guys ya. Bajunya masih sama dan masih di tempat ternyaman yaitu Tokyo Town Izakaya. Lupa mulu dari tadi Izakaya ya. Tokyo Town Izakaya di M Block. Di sini kita udah bisa bertemu dengan yang akan datang juga ya nanti ya di Peskom, dan kemarin juga datang dia di Peskom. Mereka di Peskom ini yaitu Makfirar, tim Makfirar ya. Makfirar. Apa sih enaknya nyebutnya apa sih? Sebenarnya kita sendiri nyebutnya Makfirar. Oh. Iya. Soalnya kan ada yang bilang Makfirare, Makfirir, Makfirar. Yang bener tuh yang mana? Ini klarifikasi juga nih, yang bener tuh apa? Semua benar. Jadi sebenarnya mau disebut Makfirare atau Makfirar itu semuanya benar. Kalau Makfirar sih agak salah ya. Agak salah Soalnya ya? kan ada E-nya Soalnya gitu. nanti kalau Makfirar di unzip Di ya. unzip, iya. Jadi ya Makfirar sih, sebut aja Makfirar lah ya. Nah, ini di sini dengan yang punya pertama dari Makfirar yaitu Halo, namaku Adelia Makfira. Aku adalah owner Makfirar Studio dan aku sendiri juga adalah Makfirar herself. Gitu deh. Aku komikus, ilustrator dan semuanya lah palu gada di Makfirar. Halo, saya Randi. Kalau saya sebagai karyawan ya di Makfirar. Jadi di Makfirar job desk saya lumayan banyak sih. Job desk gue lumayan agak banyak. Gue manajernya Adel ya pasti. Terus gue nulis juga, terutama buat konten komersialnya Makfirar. Sama yang akan nantinya akan official, mungkin gue akan menjadi editor buat project barunya Adel. dan juga jabatan terberat ya. Dan terbesar sebagai suami ya. Karena saya juga sudah mulai merasakan ya sebagai, bukan suaminya Adel bukan, maksudnya suami istri saya sendiri. Suami istri saya sendiri, saya juga merasakan job desk terberat dalam hidup saya itu. Untuk si Adel sendiri, kan Adel udah dari tahun berapa sih ngomik? Kayaknya udah lama banget ya. Iya, dari 2015. 2012 yang dimulai dari komik strip di Instagram. Waktu itu kan kayak zaman banget. Buat teman-teman yang baru lahir 2000-an mungkin waktu itu umurnya masih 15 tahun ya. Di tahun itu 2015 tuh kayak komik Instagram tuh lagi hype banget, banyak banget komik Instagram. Dan salah satunya yang paling besar adalah Makfirar ini gitu loh. Ya gimana enggak, orang abis itu brandnya banyak banget, nah gitu kan. Sebagai pionir untuk komik strip itu ternyata bisa di endorse gitu loh maksudnya. Iya. Nah itu awal mula ketika bikin Makfirar tuh gimana sih, kayak seru juga nih bikin komik di Instagram atau gimana gitu? Jadi sih awalnya udah pasti iseng ya. Awalnya iseng karena ngelihat rame banget tuh waktu itu ada orang-orang nge-upload komik strip di Instagram. Aku kan kebetulan juga dari dulu suka bikin komik ya dari kecil gitu. Jadi ya udahlah iseng aja bikin, karena selama ini tuh kalau aku nge-share karya antara di DeviantArt atau di Tumblr itu semuanya kayak harus perlu pakai bahasa Inggris kan gitu. Nah terus kayak pengen lah sekali-sekali reach audience yang Indonesia aja gitu. Jadi aku bikin tuh Makfirar di Instagram. Baru akhirnya nyusul di bulan Julinya sih. Awalnya sih iseng ya, tapi kok keterusan nih sampai mau 10 tahun. Tahun lagi. 10 tahun ya. Dan Randi nih pas lagi di tengah-tengah kan Makfirar udah 10 tahun. Pas ketemu Randi berarti tahun Sama. Oh iya, Dia komikus. ngerti. Enggak, maksudnya waktu akhirnya bersama dan akhirnya berkecimpung, bergelut bersama di Makfirar nih, gimana perasaannya waktu itu, kayak wah gue harus handle IP ini lagi gitu. Selain menjadi suami ya, tentu saja. 2021 ya? Iya, jadi kebetulan gue gabung gitu ya ke Makfirar. Officially itu di 2021. Kebetulan waktu itu Adel baru aja part ways lah sama manajer yang sebelumnya. Terus sepengalaman gue di agency, sebenarnya kan emang kita sebagai artis dan sebagai orang yang ngurus bisnis tuh sebenarnya agak susah buat disatuin. Makanya kalau di struktur korporasi gitu ya, kalau di agency tuh kita ada AE yang ngurusin ke bisnisnya atau ke kliennya, ada ya misalnya graphic designernya yang emang khusus ngerjain karyanya gitu. Jadi waktu itu gue kebetulan ngelihat Adel tuh agak kurang kepegang buat bagian dia buat berhubungan dengan klien gitu. Pas gue cek emailnya, banyak banget nih email yang mau ngajak kerja sama tapi bahkan nggak dibuka sama dia gitu. Kayak
ini kan sebenarnya sayang ya kalau nggak ada yang ngurusin gitu. Akhirnya gue bilang lah, yaudah sini aku yang balas-balasin deh emailnya, kamu kasih aja rate card kamu berapa, nanti aku yang ngobrol sama mereka gitu. Akhirnya dari situ ke depan ya udah, akhirnya sampai sekarang gue bantuin Adel di Mark Ferrer gitu. Nah, berapa tuh? Gak usah dibuka. Oh iya ada. Tapi kita flashback mundur lagi, perjuangan Mark Ferrer waktu itu masih jalan sendiri-sendiri ya. Waktu itu kan belum jadi suami istri. Itu gimana? Susah gampangnya komik strip Indonesia waktu itu, gejolaknya gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau menurut aku kayak lewat gitu aja ya. Cuman yang aku inget ya gimana caranya jadi beda sih dari yang lainnya. Karena kan emang kebanyakan di tahun 2015 tuh genrenya komedi semua tuh ya. Kayak gimana caranya jadi beda. Sebenarnya aku nggak begitu mikirin aspek yang terlalu detail gitu. Cuman aku kayak ya udahlah, aku kan style-nya waktu itu ya dari dulu emang manga kayak gini kan gitu. Jadi ya udah nggak ada yang mau aku ubah dari situ. Ya udah aku bikin comic strip dengan style yang cukup detail gitu. Nah, taunya kan itu menjadi satu pembeda aku sama comic strip yang lainnya gitu ya, IP lainnya gitu. Jadinya untungnya dari awal mungkin udah keciri identitasnya di situ gitu. Cuman yang paling susah menurut aku tuh kayak catch up sama kebutuhan sosial medianya sih. Karena kan di sosial media bukan karya ya, konten gitu loh, kita harus catch up gitu. Sedangkan waktu itu aku pun masih sekolah kan, masih SMA gitu. Yang sering di-share sama Mas Weta. Iya benar. Zaman dulu. Iya kayak masih SMA gitu. Jadi kayak ya kejar-kejaran waktunya aja sih, harus ngerjain tugas, harus ngerjain kerjaan, harus ngerjain komik. Itu tuh kayak ya udah gimana caranya kita apa yang bisa dikorbankan gitu. Seringkali sih tidur ya. Gitu. Tidur yang dikorbankan. Udah pasti. Udah pasti gitu. Terus dari comic strip Instagram tiba-tiba langsung kayak udah 10 tahun ya. 10 tahun terus akhirnya berkembang kemana-mana tuh, udahan tuh. Sekarang tuh Adel juga bikin genre lain, nggak lagi humor, pernah bikin horor juga kan? Pernah bikin Horor di superhero juga pernah. ya abis horor superhero. Yang horor itu kalau nggak salah di Rion ya? Di Rion 2 kali. 2 kali. Yang pertama itu ada di kompilasi horornya Shivers, judulnya di volume 2. Itu pertama kalinya aku bikin komik genre horor juga sih gitu kan. Terus yang kedua itu ada Guardian Devil, itu lebih ke thriller sih, tapi psychological thriller. Itu aku sebagai ilustrator. Dan abis itu lompat ke genre superhero, itu sama Bumi Langit ngerjain Virgo and the Sparklings movie, tapi yang versi film Iya. gitu. Kalau salah Virgo and the Sparking yang versi film itu sama Cakodo nggak sih? Iya. Iya bener ya? Yang warnain ya waktu itu ya? Iya benar-benar. Soalnya masuk ke Anugerah Komik Bandung 2023 kalau nggak salah. Oh iya. Masuk diajuin sama Bumi Langit diajuin. Oh, Tapi kan habis itu terserah jurinya kan mau gimana kan. Jadi saya juga tidak tahu lagi habis itu kabarnya gimana. Saya cuman ngubungin Mas Eki ada komik nggak? Gitu waktu itu Mas Eki masih di Bumi Langit ya. Nah, waktu itu sih gitu. Nah itu gimana tuh perasaannya? Lompat-lompat banget. Jadi habis dari humor / diary kan, karena itu cerita pribadi juga kan. Terus habis itu lompat lagi ke horor, habis itu lompat lagi ke superhero, terus sekarang yang tadi itu motherhood ke yang kayak lebih ke apa ya? Iya drama mental health kayak gitu-gitulah. Gimana? Berat lah pokoknya, dark gitulah. Itu gimana tuh? Perasaannya waktu bisa akhirnya kesini, bisa ke situ. Sebenarnya ya kayak kalau dari bacaan sendiri, aku tuh lebih ke karya-karya aku yang di luar Instagram sih. Oh gitu. Iya gitu. Jadi kayak emang dia suka marahin aku sih sebenarnya kalau baca komik aneh-aneh, karena jadinya Komik aneh-aneh apa tuh? maksudnya Baca komik aneh-aneh itu misal baca komik tapi sambil kayang, atau baca komik sambil sikat lilin. yang genrenya questionable banget gitu, yang ceritanya kok bisa ya manusia bikin cerita kayak gitu. Nah Homunculus. kayak gitu adalah yang aneh banget, tapi aku nggak mau cerita. Iya, jadi sebenarnya kayak tipe bacaan aku tuh lebih ke kayak gitu kan. Maksudnya komik favorit aku sendiri aja tuh Oyasumi Punpun gitu loh, yang genrenya ya gitu kan, Solanin, Asano Yunio lah ya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku lompat-lompatnya ini tuh kayak bukan sesuatu yang aku nggak suka, tapi suka banget justru. Aku seneng gitu loh bisa lompat dari genre satu ke satunya lagi gitu kan. Enggak ini. Nah, tapi ya suka kan bukan berarti mudah ya buat saya gitu. Jadi kayak
ada struggle-nya banget lah gitu ngerjain semua komik dengan genre yang berbeda itu, karena harus baca-baca reference, dan karena aku awam lah ya di genre itu, jadi kan harus banyak belajar juga. Tapi dari situ jadi apa ya, kayak media aku buat belajar jadi aku yang sekarang sih gitu. Pas Adele bilang referensinya Asano Inio ya, lebih tepatnya. Iya juga sih, soalnya waktu baca Motherhood terutama tadi kayak kok feelingnya kayak familiar. Soalnya jujur gue juga suka banget sama Asano Inio, terutama Solanin. Sama yang satu lagi, aduh lupa judulnya. Downfall ya, yang tokoh utamanya bapak. Terus ada dia nyari hiburan tempat lain dan nyari tujuan hidup gitu kan. Benar, itu bagus Asano Inio bagus. Apalagi dengan karyanya Adele yang terbaru yaitu Motherhood, itu kayak iya sih feelingnya, terutama gabungan antara karakter, background dan tuningnya dan blockingnya itu kayak familiar. Oh iya bener juga Asano Inio, bener. Cuma sekarang Asano Inio juga digital full juga sih, jadi emang makin mirip lagi dan makin kerasa familiarnya gitu loh. Tapi Adele dengan warnanya sendiri terutama memberikan hal yang berbeda juga. Cuman itu tadi referensinya wah kerasa banget gitu, dan nggak salah ya. Hal itu kan juga nggak salah gitu loh, karena Asano Inio juga pasti terinspirasi dengan yang lain juga gitu. Nah dengan perubahan Adele dari segi genre dan mungkin kesibukan dan lain-lain, dan akhirnya email aja sampai nggak kebaca, apalagi email klien lagi kan nggak kebaca. Itu gimana tuh waktu itu mendampinginya sih tadi? Sebenarnya pas kenal Adele terus akhirnya kita jadi deket dan ngobrol banyak, gue tuh udah ngerasa kalau dia tuh sebenarnya far beyond dari Mark Ferrer yang ada di Instagram. Di Mark Ferrer kan dia emang bikinnya komedi kayak Adele bilang kan, akhirnya konten gitu ya karena orang udah tahu Adele dengan genre komedinya itu. Tapi pas kita ngobrol tuh sebenarnya dia jauh di atas itu sebenarnya dengan referensinya dia. Terus kayak salah satu kebiasaan kita berdua tuh kalau misalnya kita habis nonton film nih apapun, bahkan anime gitu misalnya, biasanya kita suka ngebahas tuh kayak ini kok ceritanya agak dragging ya gitu, kayak ini angle-nya kurang enak ya, atau ekspresi di sini kok dia kayaknya agak terlalu flat buat adegan sebesar ini misalnya gitu. Pas kita ngobrol berdua, karena kebetulan gue suka buat nonton, Adele kan juga referensinya di manga dan anime kan cukup banyak gitu ya. Akhirnya kita kayak ngobrol, dari hasil ngobrol itu tuh gue kayak ngelihat emang sebenarnya dia bisa jauh lebih dari itu gitu. Jadi pas akhirnya dia di Motherhood misalnya, kan waktu dia baru mau bikin Motherhood, kita ngobrol dulu kan, draft awalnya Adele, kita ngobrol terus cukup intens, ngobrol cukup lama ya, kita berapa minggu gitu ya, kita rombak draftnya, kita akhirnya Adele nulis skrip dan lain-lain. Akhirnya ya udah, mungkin Motherhood nih salah satu karya personal yang sebenarnya bisa ngasih lihat range-nya Adele tuh sebesar apa gitu. Jadi sampai sini gitu. Dan bocoran dikit kali ya, mungkin rencananya di Peskom akan ada lagi yang se-level atau bahkan lebih dari Motherhood nanti. Rencananya. Oh berarti akan kembali lagi kita dikagetkan dengan range-nya Adele yang beda lagi nih, atau mungkin bahkan lebih lagi, beyond lagi daripada sebelumnya. Tapi kembali lagi ke Adele yang di Instagram yaitu Mark Ferrer kan, terus bikin kalau nggak salah hari-hari rare kan. Dia itu kan habis bikin Shivers, habis bikin Virgo, terus balik lagi ke situ lagi, dan yang Instagram juga masih lanjut gitu kan. Mungkin karena terikat dengan klien juga ya, jadi kayak masih lanjut. Nah itu ada kayak pergejolakan kayak aduh gue harus balik lagi ke sini lagi atau gimana? Atau karena udah 10 tahun jadi kayak ya udah ini mah hari-hari aja, ya udah hari-hari rare gitu. Iya, jadi sebenarnya hari-hari rare itu nggak banyak yang baru ya. Jadi intinya nih ya, aku kan setelah 10 tahun baru akhirnya bikin merchandise. Nah itu tuh menurut aku terlambat banget kan. Untuk baru 10 tahun habis itu bikin merchandise. Nah hari-hari rare itu sebenarnya kayak rangkuman dari kayak komik strip aku yang terbaik gitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nantinya sih bakalan ada lagi 2019 sampai 2000 sekarang gitu. Jadi hari-hari rare itu kayak bakalan ngerangkum seluruh isi komik strip aku di Instagram aja gitu. Cuman menurutku kayak nggak ada kesulitannya sih buat shifting gitu, karena
apa ya, mungkin emang terbiasa multitasking juga gitu ya, sebagai perempuan kan ya, aku kan ibu rumah tangga juga gitu, jadi kayak banyak yang bisa dikerjain dalam satu hal sekaligus gak apa-apa gitu, dan termasuk dalam kerjaan juga gitu, kayak ngerjain motherhood tapi misalnya hari ini ngerjain motherhood yang sedih-sedih, nanti habis itu lo ngerjain comic strip yang lucu-lucuan lagi, itu kayak ya udah sih, udah hari-hari aja mungkin ya, karena udah jam terbang itu juga kali ya. Dari SMA. Udah dari SMA gitu loh, jadi ya udah sih, nyaman aja. Malah seru banget sih buat kayak keluar dari jalurnya gitu loh, walaupun harus balik lagi nanti ngerjain hari-hari rare, itu kayak nggak jadi kayak sesuatu yang apa ya, menyulitkan. Cuman yang kesulitan tuh emang waktunya aja sih, karena kalau lagi-lagi konten ya kan, itu harus setiap hari, yang mana itu kayak nyapain juga, sedangkan kayak kita punya project lain gitu-gitu. Dan ditambah sekarang Adele juga di Instagramnya bikin konten baru lagi, yaitu dirinya sendiri juga gitu kan, maksudnya kayak today I wanna share about, kayak gitu-gitu kan, maksudnya kan itu juga kayak nambah konten lagi ya sih. Dan itu yang mikir Randi apa dari Adele lah bikin? Adele. Oh, tapi Randi pasti menemani juga dong. Ada lah Mas Kim. Iya juga sih ya. Masa nggak dimanfaatkan? Iya. Nah, suami itu gitu perannya guys, dimanfaatkan kadang juga ya gitu, mumpung gratisan. Nah, ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas nggak bisa juga, karena emang harus ikhlas. Mau nggak mau ikhlas. Kayak iya gitu, apa iya dah gitu. Tapi gimana? Akhirnya kalau dulu kan orang kayak ngeliat Mark Ferrer ya itu karakter yang ada di Mark Ferrer, yaitu yang dengan rambut dikuncir, dengan muka konyol itu kan. Tapi ketika akhirnya bikin konten dengan wujudnya kan, nggak semua komikus mau pede munculin. Contohnya Indra Draco Diary kan dia nggak mau munculin mukanya, ya kan? Nggak apa-apa kalau dia mah. Nah kalau Adele sendiri akhirnya ya udah bikin konten pribadi deh gitu, yang nggak bawa nama Mark Ferrer istilahnya gitu. Itu waktu itu mikirnya gimana kok bisa sampai situ? Jadi sebenarnya aku tuh dari dulu juga selalu suka nontonin kayak vlog-vlog yang peaceful gitu ya, yang misalnya kayak perempuan di rumah ngerjain apa aja, menurut aku itu kayak menyenangkan aja, walaupun emang hari-hari banget gitu. Aku tuh mikir kayak aku pengen bikin hal ini, tapi aku nggak mungkin dong bisa nyampurin sama Mark Ferrer gitu, walaupun emang sayang ya kalau misalnya di Mark Ferrer kan bisa lebih gede lagi gitu yang nonton, tapi kayak aku putusin ini buat harus dipisahin sih. Kayak aku pengen orang baca komik, aku baca komik aja, cuman kalau mau tahu lebih tentang aku, ini loh keseharian aku gitu, itu di akun aku yang sebelah gitu, yang di akun pribadi aja. Kayak nggak ada pemikiran banyak sih intinya, cuman aku tuh kayak pengen nge-share aja kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga gitu, sama sebagai komikus tuh gimana, karena kan jarang gitu ya profesi komikus di Indonesia ya kan. Ya mungkin kalau di circle kita ya kesannya kayak banyak, cuman kan maksudnya di luar itu kan ya kayaknya jarang gitu ya. Banyak tapi nggak semuanya bisa menghidupi kayak bahasa frontalnya kan itu kan maksudnya kan. Iya, nah makanya aku tuh kayak ya pengen aja nunjukin aku kesehariannya kayak gimana gitu, sekalian buat dokumentasinya juga sih. Kayak jadi kan maksudnya menurut aku jadi kayak satu media promosi yang menarik lagi, karena kan sekarang emang lagi eranya konten TikTok gitu ya, konten video pendek gitu. Jadi saat sekarang orang tuh nggak cuma pengen produk, tapi pengen tahu di balik produk itu kan. Nah aku tuh kayak nyiptain konten-konten ini supaya orang tahu apa yang aku kerjain di belakangnya gitu. Jadi nggak hanya cuman komik ya, kalau misalnya kamu mau tahu tentang di belakang komiknya, ini aku ada di sini loh gitu. Dan semenjak udah mulai aktif bikin konten kayak gitu, kerasa nggak kayak orang-orang atau fans Adele yang dulunya ngikutin cuman dari comic strip kayak lebih attach lagi nggak sih ke Adele gitu, kayak aku kira Adele itu ya yang di Mark Ferrer itu gitu maksudnya, tapi pas ada konten ternyata memang itu hanya karakter gitu, dan lebih attach lagi gitu. Kerasa nggak ada kayak gitu-gitu? Sebenarnya nggak ada yang signifikan banget ya, maksudnya nggak ada yang bilang kayak ternyata beda banget ya, enggak. Justru kayaknya banyak yang nggak tahu aku aslinya juga kayak gimana, ya kan. Soalnya kan lihatnya dari komiknya doang gitu, kayak nebaknya ya orang. Ada yang nebak gini, aku pikir Kak Adele tuh anak kosan yang ngehe banget lah hidupnya gitu. Ya sama kayak ekspresinya. Iya, mungkin dipikirnya karena emang aku sehari-hari komiknya tentang uang, kayak kekurangan banget gitu rasanya gitu ya kayaknya. Jadi mungkin anggapan orang kayak gitu, cuman aku ngerasain bedanya sih pas aku justru bikin konten yang beda, komik yang beda kayak Motherhood kemarin gitu ya, kayak ternyata Adele bisa bikin yang kayak gini, itu tuh kayak menyenangkan aja sih.
Nah itu masukan untuk teman saya Indra Ade ya. Kalau nggak mau dikira Draco Diary itu kisah nyata, tunjukin muka Anda. Biar nggak dianggap kisah nyata. Baca Draco gue pikir Mas Indra tuh penjaga warnet beneran tuh. Indra memang penjaga warnet dulu. Emang iya. Emang penjaga warnet dulunya waktu masih sebelum di Raga Sukma ya, sebelum animasi. Dia memang jaga warnet sempet. Sisi itunya enggak, tapi yang lainnya enggak. Enggak. Jadi Draco Diary itu bukan kisah nyata guys ya. Begitu juga dengan Mark Firer. Dia nggak kekurangan uang. Iya kan Randy ya? Enggak ya? Enggak kan? Oh iya. Kecuali kalau itu email nggak dibaca-baca semua. Nah baru ya. Jadi beruntunglah ada Randy ya. Nah kalau dari segi Randy sendiri, kan dulunya komik juga. Sekarang masih komik nggak kalau dari segi Randy? Sekarang udah nggak terlalu. Jadi semenjak gabung di Mark Firer emang, dan sebenarnya kan gue juga kerja kantoran ya. Jadi apa ya namanya, energi buat komik itu sebenarnya udah cukup nggak ada gitu. Tapi sebenarnya itu tuh energi jadi dialihin buat bantuin Adel karena masih berhubungan dengan komik kan. Karena gimana pun juga gue suka banget sama dunia komik gitu. Biarpun sekarang akhirnya outputnya adalah gue bikin skrip, nggak gambar gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak ngomik sebagai diri gue sendiri emang enggak, tapi gue masih tetap ada di dunia komik gitu. Pengetahuan juga buat teman-teman, kalau mau terjun ke dunia komik nggak mesti jadi komikusnya juga gitu. Karena kalau nggak ada yang tadi kayak misal kalian nonton konten ini Maret, kalau nggak ada yang jualin ya komiknya nggak ada yang tahu juga kan. Ya kan kalau nggak ada yang ngurusin ya maksudnya mungkin nggak jalan juga gitu kan. Mungkin aja berarti emang kalau kalian mau jadi terjun ke dunia komik nggak mesti jadi komikus, nggak mesti bisa gambar, nggak mesti bisa bikin cerita. Siapa tahu pintarnya di yang lain. Ya kan jualan IP misal. Itu juga bisa. Benar. Nah untuk kedepannya nih Adel, selain tadi mau ada gebrakan dengan komik judul baru yang tidak boleh disebutkan itu, kira-kira mau ada lagi nggak yang lain? Soalnya waktu bikin merchandise sih pecah sih itu sih, tiba-tiba wah apa nih tiba-tiba bikin merchandise segininya. Soalnya jujur ya dulu ya, saya kan pernah bergabung di salah satu komunitas komik strip juga ya, di salah satu provinsi ya. Itu juga pada gila Adel masih SMA udah kayak begini gitu. Nah kita udah pada tua-tua nih gitu. Masa agak masih gini-gini aja. Itu juga bikin iri. Tiba-tiba bikin merchandise, tiba-tiba bikin komik motherhood, temanya beda lagi gitu loh. Itu apa sih ya, bisa kuat jalanin itu semua gimana sih Del gitu resepnya maksudnya? Aduh kalau bisa kuat ngejalaninnya gimana ya? Alhamdulillahnya emang kayaknya dibukain rezekinya di sini sih gitu kan. Pada akhirnya aku bisa jadi mandiri, bisa kayak punya penghasilan dari usia muda ya karena ada jalannya juga gitu kan. Kayak konten-konten sponsor yang dibantuin sama Randy sekarang gitu. Ya emang gak singkat sih perjalanannya kan. Maksudnya ya bisa ke tahap ini juga setelah bertahun-tahun harus konsisten gitu ya. Cuman aku pikir kayak mau nyerah udah kelamaan di sini gitu. Udah terlanjur basah. Udah terlanjur banget gitu. Terus kayak udah tenggelam banget. Terus udah gitu kayaknya masih banyak yang harus gue selesain gitu loh. Kayak gue masih punya banyak cerita yang mau gue share gitu. Kayak gue masih belum coba ini, masih belum coba itu. Intinya sih mungkin perasaan apa ya, kayak masih punya banyak hal untuk dibagikannya, itu sih yang bikin bertahan gitu. Dan ada aja lah ya mungkin celah rezekinya gitu. Mungkin kalau nggak dari komik, dari ngajar gitu-gitu kan. Aku banyak juga ya ngajar atau jadi juri gitu. Terus tadi tuh apa ya kedepannya ya mau bikin apa selain tadi buku yang harusnya itu bakalan di Peskom. Itu aku bakalan ada serial baru sih di tahun depan. Itu bakalan tayangnya di Line Webtoon Indonesia. Sebenarnya pengen sebut judulnya, ini bakalan tayang tahun bulan apa ya? Gak tahu. Judulnya itu adalah Convenience Romance ya. Webtoon official Indonesia ya? Gokil, berarti sekarang kita bisa lihat komik Adel di Instagram, dicetak, toko buku, indie, webtoon, ya kan? Di busway ada, di busway, di halte. Semoga ya. Ada kan? MRT ada. Di MRT ada komik dia gitu, kotak, bagus. Ada komik lain juga, keren. Nah, satu pertanyaan sebelum yang terakhir. Nah, ini gimmicknya selalu gitu kalimatnya. Satu pertanyaan sebelum yang terakhir. Kalau ada teman-teman yang masih muda sekarang, 15 tahun lah mungkin masih. Kan sekarang komik bisa gampang dijangkau oleh siapa aja ya. Alat pun sekarang semakin mudah. Bahkan anak-anak sekarang udah dipegangin iPad gitu maksudnya ya kan. Nah, itu ada kayak motivasi nggak buat teman-teman yang masih muda nih? Sebenarnya apa ya?
intinya sih kalau dari aku ya jangan takut buat mulai aja sih, karena aku juga kan awalnya iseng-iseng tuh kayak nggak begitu medulin hasilnya bagus atau enggak gitu. Ada juga momennya kayak berbulan-bulan kayak followers stuck di 11 doang nih gitu, kayak nggak nambah, nggak ada growth gitu. Tapi emang komik tuh kan bukan proses yang cepat ya gitu kan, kayak prosesnya panjang, pembuatannya panjang, marketingnya panjang gitu, kayak hasilnya juga pasti panjang. Intinya harus sabar juga, kayak konsisten gitu. Sama ini sih paling kayak coba jadi beda kali ya, maksudnya aku juga kan mencoba menjadi beda dari komik strip yang lainnya dengan ya udah gitu membuat komik strip yang style detail gitu. Mungkin kalian juga bisa gitu, karena sekarang juga kan eranya video, mungkin kalian bisa lebih kreatif lagi mungkin dengan mengkombinasikannya dengan video atau kayak motion comic segala macam. Itu pasti semuanya bisa dipelajarin, tapi yang penting ya sabar dan nikmatin prosesnya aja sih ya. Keren banget. Nah itu pesan Adel untuk teman-teman yang masih muda dan memulai. Nah sekarang saya mau minta pesan dari Randi untuk Adel. Seandainya nih Randi melihat Adel dari yang dulunya kagak ngurus emailnya, ya kan, mungkin kagak ngurus dirinya juga, tidur berantakan, makan berantakan, ya kan, makan nasinya di sini tapi lauknya di sana, gitu kan. Itu ada pesan-pesan nggak untuk Adel nih? Gue jadi kayak acara ini ya. Iya, gue jadi acara romance gitu kayaknya kayak. Iya. Sebenarnya pesannya apa ya? Mungkin yang paling sering gue bilang juga ke Adel, kayak dia tuh selalu ngerasa dia sebagai komikus kurang gambarnya kurang bagus, ceritanya kurang bagus, ya kan? Itu ekspresi itu dia selalu ngerasa dia tuh kayak, aduh aku biasa aja lagi di industri perkomikan ini. Apa? Gambarnya kurang jelek. Bagus banget. Itu. Makanya sebenarnya yang selalu gue bilang sama Adil tuh, kamu mau sombong dikit nggak apa-apa, karena dengan kamu sombong tuh akhirnya dia jadi tahu potensi gue tuh sebesar apa gitu, dibanding dia kayak ngerasa kecil terus padahal sebenarnya potensi dia sebesar itu. Jadi ntar sebenarnya dari apa yang gue lihat ada hal-hal yang misalnya kayak merchandise gitu. Dulu merchandise tuh sebenarnya gue udah nge-push dari cukup lama lah gitu. Cuman dia kayak selalu ngerasa kayak belum deh. Emang ada yang mau beli kalau aku ngeluarin merchandise kayak gitu. Makanya 10 tahun. Iya makanya 10 tahun kan. Akhirnya karena di push dan akhirnya pas di Komiforo alhamdulillah banyak banget yang mau beli. Akhirnya dia baru sadar tuh kayak ternyata bisa ya diginiin gitu. Jadi sebenarnya yang paling pengen dibilang sih ya boleh lah sombong sedikit. Bukan masalah sombong ke orang lain, tapi sombong kalau kamu tuh udah mencapai banyak hal dan udah sampai ke level ini gitu. Biar bisa mencapai lebih tinggi lagi gitu sih. Perlu air mata nggak? Biar makin video makin banyak. Tiba-tiba ntar di tengah-tengah kalimat skip ad. Ada iklannya. Ada iklannya. Masuk. Nah kalau Adel sendiri, untuk Adel atau Mark Firar yang waktu itu baru merintis di 15 tahun, Waduh. ada pesan-pesan nggak? Sini konten Nana dulu nih. Gimana? Aku 10 tahun lalu ya. Oh iya bener juga ya. Aku umur 10 tahun. Ya apa ya? Kayaknya mungkin justru ya kalau aku jangan ambil project yang di luar kemampuan saat itu deh. Soalnya aku tuh terlalu sering men-challenge diri aku gitu, yang ada malah kayak kewalahan gitu loh, kelamaan gitu loh, berkutat sama hal yang itu aja gitu. Padahal mungkin kata Randi aku sebenarnya punya kemampuannya buat itu, tapi apa ya ragu sama diri sendiri gitu. Terus karena keraguan itu mendingan jangan ambil project di luar kemampuan saat itu. Sama kalau harus berani ya berani buat ngeluarin emang apa yang beneran dari hati kali ya. Kayak gitu. Soalnya ternyata pas udah nemuin orang-orang yang mengerti gitu, rasanya fulfilling banget gitu. Nggak Kayak semuanya tentang industri ya. nggak semuanya, kadang-kadang bener-bener tentang hati aja gitu loh. Jadi ya uangnya emang belakangan gitu. Yang pertama, yang lebih penting lagi kayak kesenangan membuatnya sih. Selain ngasih makan perut juga ngasih makan batin lah ya. Ya akhirnya lega nih bisa bikin yang kayak gini. Nah mungkin dari teman-teman juga yang nonton ini bisa belajar dari gimana tadi Randi menilai, mengasih pesan untuk Adel ya kan, kekurangannya di mana. Siapa tahu ada yang relate kekurangannya kayak gitu juga, sadar akhirnya oh ya juga ya saya juga kayak gitu. Atau Adel untuk Adel yang kemarin 10 tahun yang lalu juga ya juga sih memang
mungkin jangan diambil dulu kali, mungkin bisa kayak gitu. Karena ada aja tuh yang kadang bisa nih ambil kesempatan besar nih, tapi malah akhirnya gagal atau karena salah sendiri, lelet garapnya atau segala macam, akhirnya kabur kliennya, kan ada juga yang kayak gitu kan. Yaudah gitu aja, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk Rani dan juga Adel. Kita nantikan gebrakannya dan juga judul webtoonnya ya yang baru ya. Wah, akhirnya nih panjang juga nih. Ya Judulnya Convenience Romance. Jadi nanti bakalan tayang di tahun 2025. Jangan lupa dibaca ya. Oke. Nanti ada koinnya juga. Ada koinnya nggak sih? Nah, jangan lupa beli koinnya mengalahkan Kemala ya. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa nonton video-video Peskom juga. Jangan lupa hadir di Peskom tanggal 5 sampai 6 Juli. Hadir kan? Rani juga ada. Peskom 5-6 Juli 2025 di Istana BEC Bandung. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi di video lainnya dan juga ketemu di Peskom. Peskom, 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 pesta kita semua.